Ganjar Pranowo kembali menjadi perbincangan netizen usai menghadiri perkumpulan dengan kepala desa dan perangkat desa. Dalam tweetnya, Ganjar Pranowo menuliskan, desa menjadi instrumen penting dalam pembangunan negara karena di sana menyimpan potensi ekonomi dan budaya yang luar biasa. Maka di Jawa Tengah kita lakukan percepatan pembangunan desa mulai dari pembangunan infrastruktur sampai sumber daya manusia. Alokasi 8,4 triliun telah digelontorkan di desa sejak tahun 2013 hingga saat ini. Dan alhamdulillah 2.353 desa mandiri kita miliki, 818 desa wisata kita punya, lebih dari 10.000 km jalan desa dibangun, dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini bisa ngumpul bareng teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Target kita lakukan percepatan untuk penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting sampai pemantapan proses digitalisasi desa. Semoga diberi kelancaran. Ganjar juga memposting foto saat ia berada di tengah-tengah kepala desa. Namun, komentar netizen beragam. Salah satunya Asukabe, ngakak bentar yuk bong. Ia mentweet sambil menyertakan foto saat Ganjar lari pagi di Cirebon. Kemudian, El Sultan, apa iya masih ada orang yang milih pecinta maksiat tanpa prestasi? Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu Berapa lama udah kenal Pak Ganjar itu? Saya kenal dia 2004. Kita sama-sama dari DPR. Saya terlibat pada saat dia mau jadi gubernur periode pertama. Saya mendampingi atlet gulat Indonesia. Mereka bertanding SEA Games karena saya ketua umum PGSI. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan KONI di Jateng, gak ada kepeduliannya sama olahraga. Bahkan mereka sampaikan, Bang, asal abang tahu, waktu Ganjar ke Papua, lihat PON, diteriakin orang presiden-presiden, itu by design, Bang. Kemudian Surabi berdiri gagah di depan pendukung, duduk gugup di depan pemilih partai, bahkan sanggup bersuara pun tidak, lalu bermimpi mimpin bangsa besar ini. Meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai. Nah, untung beliaunya nurut. Awas kalau kamu nggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai. Kemudian Laskar Sakira Ciluba, katanya biar lebih ada privasi, lebih main. Kalau nggak ada kerjaan gitu. Kemudian Zulfikar Zakaria, hiburan dulu kita. Halo, Mas Benny. Halo, Mr. Putin. Ada apa tumben telepon? Tolong dong, kirimin video capres yang lagi nari itu. Pengen lihat. Oke, saya kirim. Kemudian keripik pedas, masak, EKTP gimana? Cindy Baxter, buktinya nyet. Polling ILC YouTube, Anies 77%, Ganjar 14%, Prabowo 9%. Weh, satu putaran ini. Pemirsa, Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Kemudian Gus bukan anak kiai. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Kemudian Taufik Wahab. Sing salah, mungkin iku dalan provinsi. Dalan provinsi ya Pak Gubernur kon ngerti lah dalan bosok kabeh. Nyong niki ngajena Cimanggu. Gene ku saking Cimanggu nggon caket pom bensin yang nggone Pak Kholipan nanti tekan desa Karangreja ya bosoknya luar biasa.
gumune ketemu duluran nang kene. Dalan bosok maning. Mambong iya nyuliwat kene riko ora padha kaki turu jam 2:30. Di dalan bosok engko liwat kono maning yo. Kesu. Mbok gelem ke Pak Ganjar Pranowo krungu dresulane wong kene. Kemudian Setio, padahal sudah 10 tahun cuma ngomong doang hasil kerjanya nol. Ia menyertakan screenshot dari sebuah berita, wilayah kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah meningkat jadi 19 daerah, kinerja Ganjar dipertanyakan. Yeye, kita tidak ingin Pinocchio jilid kedua, cukup sudah menjadi boneka peki. Saiful Muhjab, bagaimana dengan jalan desa menuju Sadahayu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap ini Pak? Sejak usia SD sampai sekarang lebih dari 20 tahun jalan rusak. Cilacap dengan segala kekayaan energinya, tapi bertolak belakang dengan akses jalannya. Kalau ini desa Sepat Nunggal, saya asli dari Desa Sadahayu di Kecamatan Majenang. Ini sejak saya dari mulai SD, seingat saya, ini jalan nggak pernah diperbaiki. Jalan Desa Sepat Nunggal ini kalau musim hujan parah sekali. Jadi kalian bisa lihat, ketemu mobil saja harus berhenti dulu saking jeleknya jalannya. Ini di Kabupaten Cilacap, kabupaten yang dimana dia punya Pertamina, dia penghasil aspal, bahkan menjadi salah satu kabupaten dengan UMR yang tinggi di Jawa Tengah. Tapi ternyata fasilitasnya sangat mengkhawatirkan. Kemudian Husel Khalid, nih daerah mana Pak di Jateng? Yang ngomong bukan saya loh. Ganjar berujar, warga Jateng komentar. Waduh, ini Pak Gubernur selesai. Dukungan Ganjar menurun karena buruknya kinerja di Jawa Tengah dalam menangani kemiskinan. Data BPS menunjukkan Jateng provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa dengan presentase kemiskinan 10,98%. Selain itu, angka kemiskinan di Jawa Tengah melampaui persentase rata-rata kemiskinan nasional. Bahkan pada 2022 saja, rata-rata kemiskinan nasional 9,57%, tidak sebesar Jawa Tengah. Sementara itu, Ganjar Pranowo malah asik membuat konten bersama relawannya di Sayung, Kabupaten Demak. Dalam tweet Ganjar Pranowo, ia menuliskan Desa Sriwulan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak ini menjadi salah satu yang terdampak rob. Penurunan tanah yang terjadi sangat tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk merelokasi saudara-saudara yang mukim di sana. Relokasi juga tidak serta-merta bisa dilakukan. Makanya, rembukan menjadi titik penting untuk menyatukan pemahaman bahwa inilah win-win solution. Tapi ada juga alternatif lain, yakni rumah apung. Konsekuensinya kita akan melihat tradisi dan budaya baru, karena akan melakoni cara hidup yang baru. Apapun pilihannya, insya Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Bedel desa. Berapa bedel desa? Tidak mau ya. Mau Transmigrasi mau ya. Tidak mau. Dari sini aja tempat. Gas umpama terus dipindah ke rumah susun, udah pindah nang kono kerja ngene iki kenor. Dan kita punya program tuku lemah oleh omah. Jadi kalau punya tanah di sana, omah sing bangun ki aku. Keren toh? Zamane sana di anu bendung toloe di bentuk sini Pak. Nanti dong tole. Mana? Sampai 2026 ini akan diselesaikan. Kita minta ya sama Jauh. Iki dhuwur pastikan masyarakat apa? Jawa. Pak. Sudah tua luar Jawa. Transmigrasi ya luar Jawa. Sekarang Namun, komentar netizen beragam. Pasalnya, yang diajak rembuk oleh Ganjar Pranowo bukan masyarakat banyak, hanya beberapa orang. Netizen menilai bahwa orang-orang tersebut adalah relawan Ganjar Pranowo. Sementara itu, Pocut Sarina Kawo, ia mentweet sebuah video. Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurihnya nasi pulen. Warga desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ini terpaksa harus mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Keadaan ini Sokeh jalani bersama anak pertamanya Siti Atika dan ibu kandungnya Sudina. Uang hasil buruh tani pun tak cukup untuk membeli beras. Ia pun terpaksa membeli nasi aking seharga Rp2.500 per kilogramnya.
jauh lebih murah dibanding beras layak konsumsi yang harganya Rp7.000 hingga Rp10.000. Sokeh belum pernah mendapatkan bantuan beras miskin yang dibagikan oleh pemerintah. Pemerintah pusat terus mendorong penanganan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Bahkan 5 kabupaten di Jateng menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrim, termasuk Kabupaten Brebes. Ada 5 kecamatan di Brebes yang menjadi intervensi penanganan kemiskinan ekstrim. Di antaranya Larangan, Bantarkawung, Tanggungan, Losari, dan Bulakamba. Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Brebes belum bisa ditangani sepenuhnya. Dari 25 desa intervensi di 5 kecamatan, tercatat ada 1.080 masyarakat miskin ekstrim yang masuk desil harus ditangani. Sedangkan total desa miskin ekstrim di Kabupaten Brebes mencapai 226 desa dari total 297 desa. Dan sementara itu, Opiniku 18 sudah 2 periode menjabat, baru sekarang punya ide memindahkan warga, kalah sama yang menjabat cuma 1 periode. Anies pamer bangun 33 tower rusunawa dalam 4 tahun, kerja luar biasa. DKI, lihat rekam jejaknya aja, 2 periode nggak mampu ngurusin yang begini, terus berharap mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di NKRI. Lanjut jogging sembari bikin konten lagi aja pak, lari dari Jateng sampai Papua, beristirahat nonton video itu dah. Hendra Abu Hanifah, 2 periode masih ngumbar janji, itu namanya jenengan nggak kerja, malih-malih. Ahmad Nusantara, sedikit kritik Pak Ganjar, selengean boleh, tapi kalau konteksnya sebisa mungkin hindari selengean. Sikap selengean dan mudah umbar omongan cenderung tidak menguntungkan sebagai pemimpin. Akrab dengan masyarakat baik, selengean jangan. Ihsan, wilayah Sayung pripun Pak, sudah ada tol tapi air dari hari ke hari nggak berkurang malah nambah Pak. Ngapunten curhat. Penikmat dagelan, hebat Pak, kenapa Bapak nggak dari kemarin-kemarin jadi gubernur Jawa Tengah Pak? A2 Semat, jagoan medsos, lemah diplomasi luar negeri, akan jadi santapan empuk RRC Tiongkok. Acang Amri, pertanyaannya, diurusnya kok nanti menjelang nyapres Pak, padahal sampean sudah 2 periode di sana. Selama ini kemana aja Pak? Atau banjirropnya datang pas sampean mau nyapres saja? Penegak hoaks, calon kena kibul lagi, makan terus janji-janjinya. Adi Sudrajat, 9 tahun ini ngapain aja? Arman Jaya, tuh kan tipu-tipu jilid 2. Di rezim hybrid, ia memposting sebuah video dengan menuliskan, maaf Pak Ganjar Pranowo, saya mau tanya, Bapak ini gubernur Jawa Tengah apa gubernur Jawa Barat atau YouTuber? Hal apa yang menonjol yang telah dikerjakan oleh Bapak selaku gubernur Jawa Tengah yang sudah 2 periode ya, dan sudah terlihat hasilnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kerukunan di tengah keberagaman? Gampang saja Pak. Setiap ada perayaan hari besar agama saya hadir. Ternyata pemimpin hadir dalam perayaan itu sesuatu. Ternyata. Maka followernya akan banyak. Bahkan ketika kemudian melalui medsos saya, ini hal kecil aja. Orang ibadah, 1 musola, 1 kapel. Sehingga potretnya dari luar dan dua-duanya lagi beribadah. Itu hanya saya posting aja. Itu ternyata luar biasa. Dan itu ternyata viral Bapak Ibu. Sederhana kan? Tapi kalau Bapak Ibu follow IG saya, mungkin Bapak Ibu adalah subscriber YouTube saya. Sorry ya Bapak Ibu, saya YouTuber ya. Yang apa namanya ekstrakurikulernya jadi gubernur gitu aja. Sebenarnya saya YouTuber gitu. Kemudian TXT dari nggak jelas, dari desa juara, Indonesia juara menjadi desa baik, Indonesia tangguh. Dikomentari oleh MJ, Bang udah bang. David Irmansyah, lupa boten offsetan jenengan. Kemudian Anto Suro, Pak Ganjar KTP mana? Rezim hybrid KTP saya hilang. Kemudian Jack, nopo sampun gantos status gubernur Jawa Barat toh Pak? Kemudian ditanggapi oleh Sukaryo, rapopo ben pindah kono. Netizen MJ, aku sih positif thinking aja, mungkin maksud beliau Jawa Tengah, typo atau salah cetak spanduk itu. Cecep Majid, lain gubernur urang nu, diundang malah gubernur nutea aya prestasinya, itu teh kepala desa Jawa Tengah sanes. Rezim hybrid menanggapi, punten Pak tos alih fungsi. Nandi ID, lah kok iso nyasar Pak? Kemudian Kopi Kamek memberikan komentar sambil menyertakan sebuah video. Ode Umar Bonte.
saya tidak ingin Anies Baswedan menjadi presiden Republik Indonesia. Kebetulan saya juga namanya Laude Basir, ya, putra Sulawesi Tenggara yang kebetulan lahir di Maluku. Sebagai Ketua Umum DPP KMPI, beliau kan mengatasnamakan Ketua Umum DPP KMPI. Anda boleh saja memiliki orang tua atau mengaku memiliki orang tua menjadi pahlawan negara ini, tetapi untuk menjadi presiden sadar diri. Yang sangat rasis seperti ini, memalukan lah semua. Etika keilmuan itu jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna daripada ilmunya itu sendiri. Wah, ya dia menimbulkan bibit-bibit ya, yang menjadi perjuangan kita selama ini adalah merangkai persatuan kebangsaan kan gitu ya. Jangan lukailah nilai-nilai kebangsaan gitu. Ini juga membuktikan ya bahwa Pak Ganjar ini nggak cukup juga memberikan contoh yang baik dan benar kepada relawan. Masa yang seperti ini yang kita mau pilih di lingkup internal, lingkup kecil saja. Ya kalau saya sebagai pendukung salah satu calon, katakanlah Mas Anies, kita jaga itu marwah itu gitu, bertutur kata, bersikap, berbuat, berpikir, ya kita harus cerminkan. Inilah jalan Boy Lewat Jatiwetan, rusak parah. Ini ada lagi truk guling. Nah, ini truk gulingnya sih. Kemudian bukan pendukung capres gagal, ngurusin wilayah sendiri aja nggak pecos, malah Ganjar Pranowo sibuk kampanye capres. Hancur republik ini kalau sampai yang terpilih. Kemudian Fendi Gucci mentweet dengan sebuah video, beresi dulu daerahmu, nih loncat pagar pula. Usai melihat jalan rusak di Provinsi Lampung, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada kerusakan jalan di daerahnya. Alhasil, warganet langsung beramai-ramai melaporkan kondisi jalan rusak di daerahnya. Salah satu akun Twitter terverifikasi @themythistback melaporkan jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah. Nah lo, Jawa Tengah bukannya gubernur yang sering upload medsos ya? Kok bisa? Terdapat 2 video yang diunggah. Pada video pertama terlihat beberapa truk dan bus sedang melewati jalan Pantura Juwana Pati, Jawa Tengah. Nampak kondisi jalan yang rusak parah membuat kendaraan harus berhati-hati untuk melewatinya. Dan video kedua memperlihatkan warga Puncel Pati yang tengah berdemonstrasi terkait jalan rusak di wilayahnya. Demonya harus di medsos kali ya biar kedengeran? Atau harus undang presiden ke lokasi? Bagaimana gubernurnya? Kenapa harus jauh? Kemudian Monica, jangan lupa daerah sendiri Pak, sambil menyertakan sebuah screenshot dari sebuah media. Demak diterjang banjir, Ganjar malah asik kampanye di Bandung. Kemudian Didi, Kepala Desa sejabar, kapasitas sampean sebagai apa? Sampean mewakili Pak Ridwan Kamil kah? Ndaki bicara tentang inovasi, lah tanggung jawab sampean aja, sampean kesampingkan kok. Banjirop rendam jalur Pantura di Sayung Demak, lalin tersendat 7 km, Solo Pos. Parah sekali kau, dulu Ganjar Pranowo ngaku suka nonton film porno, kini ditunjuk sebagai capres PDIP. Bukan pendukung capres gagal, bahaya kalau sampai Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden, bakalan banyak rakyat Indonesia yang akan mengalami gangguan jiwa. Sambil menyertakan sebuah screenshot dari media, 25% warga Jateng alami gangguan jiwa ringan.